Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Ratularisa, NPM 20 100 12 11 11 62. Dosen pengampu saya, Bu Resma Bintani Gustaliza, SH.MH. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas ilmu negara saya tentang asal mula negara berdasarkan pandangan pemikir Barat dan Islam. Berdasarkan pandangan pemikir Barat. 1. Teori perjanjian masyarakat. Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya. Teori ini terbukti dapat mempengaruhi politik di benua Eropa abad pertengahan sampai masa Renaissance dan sampai abad 18. Teori ini didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia bernegara dan zaman sesudah manusia memasuki hidup bernegara. Peralihan dari zaman pranegara ke zaman bernegara terlaksana dengan perjanjian, dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja oleh manusia yang pada suatu waktu tertentu bersama-sama mendiami suatu wilayah. Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal dua macam perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian masyarakat sebenarnya dan perjanjian pemerintahan. Kedua, teori ketuhanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Maksud dari teori langsung yaitu menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan, dan adanya negara di dunia ini adalah kehendak Tuhan dan yang memerintah adalah Tuhan. Sedangkan teori tidak langsung, bahwa negara memang ada karena kehendak Tuhan, namun secara tidak langsung, melainkan melalui penciptaan manusia terlebih dahulu, yang kemudian menjadi raja. Raja memerintah atas nama Tuhan. Dalam negara modern dengan mencantumkan kalimat by the grace of God, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, teori kekuatan. Teori ini adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Dengan pendudukan dan penaklukan dari kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Dalam teori ini, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal, dan terutama menimbulkan negara. Menurut Hobbes, syarat penting menjadi seorang raja adalah fisiknya yang kuat, melebihi lainnya, agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Keempat, teori patriarkal. Dalam teori ini digambarkanlah bahwa ayah sebagai penguasa atau yang berkuasa dalam keluarga, dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan, dan mendominasi dalam setiap peran. Lambat laun, keluarga-keluarga merupakan kesatuan etnis yang besar dan terjadilah suku patriarkal yang pertama. Suku-suku inilah yang kemudian menjadi persekutuan etnis yang bercorak ragam, dan inilah benih pertama dari negara. Jadi, negara adalah perkelompokan beberapa suku. Kelima, teori organis. Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia, dan binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Nicolas da Cusa pada tahun 1401 sampai 1464 mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintahan dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup itu sendiri. Keenam, teori patrimonial. Raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya harus tunduk padanya. Contoh, negara-negara pada abad pertengahan, di mana hak pemerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Jika perang selesai dengan kemenangan raja, maka sebagai tanda jasa, para bangsawan yang ikut membela akan mendapat sebidang tanah. Maka berpindahlah semua hak atas tanah itu, sehingga mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah itu. 7. Teori alamiah.
Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Negara adalah ciptaan alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama-tama adalah makhluk hidup politik dan kemudian baru makhluk sosial. Teori historis. Inti teori historis bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Maka, lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Berdasarkan pandangan pemikir Islam, Ibnu Abi Rabi', menurutnya, manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling membutuhkan. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat. Dari proses ini, maka tumbuhlah kota-kota yang menjadi dasar suatu tempat. Menurut Al-Farabi, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat atau bernegara, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok hidup juga mencapai kebahagiaan material dan spiritual dunia akhirat. Tampak bahwa Al-Farabi memberi warna Islam pada pandangan Plato dan Aristoteles, dengan menambahkan tujuan masyarakat yang bersifat ukhrawi dari pembentukan negara. Negara utama menurutnya ibarat tubuh manusia yang satu bagian dengan bagian lain saling kerjasama sesuai tugasnya masing-masing. Pola negara ini dipengaruhi oleh Plato yang membagi warga negara menjadi 3 kelas: kepala negara, militer, dan rakyat jelata. Menurut Al-Mawardi, negara harus memiliki 6 sendi, yaitu menjadikan agama sebagai pedoman, memiliki pemimpin yang bijak, memiliki keadilan yang merata dan menyeluruh, keamanan semesta yang memberi keamanan, kesuburan tanah, air, dan harapan bertahan dan mengembangkan hidup. Menurut Imam Ghazali, bahwa manusia itu makhluk sosial, untuk itu perlu suatu kerjasama dan saling membantu antar manusia sesama, seperti gotong royong, piket kelas, dan lain-lain. Di sanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan bersama. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, keberadaan kekuasaan dalam peradaban di dunia ini merupakan watak alami dan sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan politik. Ibnu Khaldun percaya bahwa kekuasaan merupakan tabiat alami dari peradaban. Relasi agama dan negara menurutnya diposisikan secara dialektis. Agama dalam negara bukanlah sesuatu kodrati yang harus ada. Secara garis besar, peran agama di kehidupan bernegara adalah sebagai paradigma dunia, legitimasi kekuasaan, faktor pemersatu, sebagai sumber moralitas dan pemicu keberhasilan dunia. Untuk menguatkan kedaulatan suatu negara, dibutuhkan rasa solidaritas di antara individu dalam suatu negara. Solidaritas sosial yang merekatkan hubungan antar individu dalam negara kemudian disebut Ibnu Khaldun sebagai ashobiyah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.